Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjut ya untuk soal nomor 3, yaitu operator D kuadrat dikurang 1 dioperasikan pada Y dia sama dengan sin kuadrat X. Ya, jadi pada contoh ini kita akan menentukan penjelasan umum dari persamaan diferensial ini sebagai persamaan diferensial linear non homogen koefisien konstan. Ya, di mana dalam hal ini bentuk penjelasan umumnya dia seperti ini, bahwa Y sama dengan YP ditambah dengan YK. Dalam hal ini YP itu kita sebut sebagai penyelesaian partikular atau penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini. Sementara untuk YK kita sebut sebagai penyelesaian komplementer, yaitu penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dalam bentuk homogen. Artinya ketika nilai fungsi f-nya ini dia sama dengan 0. Ya, jadi teman-teman ingat mengenai YP dengan YK. Jadi pertama-tama untuk soal nomor 3 bisa kita tuliskan terlebih dahulu bentuk persamaan diferensialnya ya, yaitu operator D kuadrat dikurang 1 yang dioperasikan pada Y ini dia sama dengan sin kuadrat X ya. Jadi sebagai tahap pertama dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini ya, yaitu kita akan tentukan YP sebagai penyelesaian partikular dengan menggunakan metode integral berantai sebagai metode yang pertama dari metode inverse operator ya. Jadi itu untuk tahap pertamanya, yaitu menentukan penyelesaian partikular YP. Nah, dalam menentukan YP dengan menggunakan metode integral berantai, maka polinomial operator ini kita faktorkan menjadi perkalian faktor-faktor linearnya, di mana untuk bentuk D kuadrat dikurang 1, jika bentuk itu kita faktorkan maka dia hasilnya adalah D dikurang 1 kemudian dikali dengan D ditambah 1 ya. Jadi ini sebagai faktor linear, perkalian faktor linear dari bentuk D kuadrat dikurang 1. Jadi operator ini kita operasikan pada, nah Y di sini kita ganti dengan YP ya. Jadi YP dia sama dengan sin kuadrat X ya. Jadi perhatikan, karena YP ini merupakan penyelesaian khusus, artinya di sini jika kita substitusi, kita ganti Y di sini dengan YP, maka dia akan memenuhi persamaan diferensial ini, karena YP itu dalam hal ini dia merupakan penyelesaian partikular atau penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini ya. Jadi ini yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan inverse operator ya. Jadi ya, operator yang pertama adalah operator D dikurang 1 ya. Operator yang kedua adalah D tambah 1. Jadi pertama kita akan gunakan inverse dari operator D dikurang 1. Jadi untuk bagian ini pertama kita tuliskan ini operator D tambah 1 ya. Jadi operator D tambah 1 jika dioperasikan pada YP dia sama dengan, jadi dari bentuk ini ya kita akan memperoleh bahwa operator D tambah 1 ini jika dioperasikan pada YP maka hasilnya itu dia akan sama dengan inverse dari operator D dikurang 1 yang dioperasikan pada sin kuadrat X ya. Jadi itu yang kita peroleh. Jadi itu sesuai dengan definisi dari inverse operator, di mana untuk operator D dikurang 1 untuk inverse-nya itu kita tuliskan dalam bentuk 1/D dikurang 1 ya. Jadi bentuk ini itu menyatakan inverse dari operator D dikurang 1. Nah, inverse ini kita operasikan pada fungsi sin kuadrat X ya. Jadi ini yang kita peroleh berdasarkan bentuk yang pertama ini, bahwa operator D tambah 1 yang dioperasikan pada YP dia sama dengan inverse dari operator D dikurang 1 yang dioperasikan pada sin kuadrat X. Nah, selanjutnya untuk bentuk ini ya, kita akan gunakan rumus yang sama yang kita sudah bahas pada nomor 1 dengan nomor 2 ya. Jadi di mana untuk rumus yang untuk menentukan bentuk yang seperti ini, rumus yang kita gunakan yaitu bahwa inverse dari, jadi sebagai rumusnya ya kita tuliskan terlebih dahulu bahwa inverse dari operator D dikurang A. Jadi ini bentuknya secara umum ya, di mana A dalam hal ini adalah bilangan konstan. Jadi inverse dari operator D dikurang A, jika inverse ini kita operasikan pada fungsi U, maka hasilnya dia sama dengan E pangkat AX ya
kemudian dikali dengan integral U dikali dengan fungsi ini. Bentuk ini di mana pangkatnya kita kali negatif, berarti dikali dengan E berpangkat min AX ya. Jadi perhatikan bentuk yang akan kita integralkan, di mana bentuk ini kita integralkan dia terhadap X ya. Jadi rumus ini sudah kita munculkan pada soal nomor 1 dengan nomor 2 dan pada materi pertama mengenai bentuk penyelesaian umumnya, di mana pada bagian ini ya mengenai bentuk penyelesaian umum ini, rumus seperti ini tuh pada bagian itu kita sudah jabarkan sehingga kita peroleh rumus yang seperti ini ya. Nah, dari bentuk ini itu kita melihat di sini bahwa nilai A sama dengan 1 ya. Jadi di sini D dikurang A, di sini D dikurang 1, berarti sebagai nilai A adalah 1 dan sebagai fungsi U adalah ini sin kuadrat X ya, sebagai fungsi U. Nah, sekarang hasilnya ini kita tentukan dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi selanjutnya untuk ruas kiri bisa kita tulis kembali, yaitu operator D tambah 1 yang dioperasikan pada YP dia sama dengan, nah bentuk ini kita tentukan hasilnya dengan menggunakan rumus ini. Dalam hal ini A sama dengan 1 dan sin kuadrat X sama dengan U. Jadi kita substitusi kedua bentuk itu ke sini. Jadi yang pertama E pangkat AX, berarti E berpangkat dalam hal ini nilai A adalah 1, berarti 1 dikali X berarti dia sama dengan X. Jadi E pangkat X kemudian dikali dengan U. Jadi yang pertama U, bentuk ini sebagai U, yaitu sin kuadrat X. Nah, ini sebagai U, kemudian dikali dengan E pangkat min AX. Dalam hal ini sin kuadrat X kita kali dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali min 1 ya. Jadi di sini X kita kali min 1 berarti hasilnya adalah min X. Berarti di sini dikali dengan E berpangkat min X. Kemudian bentuk ini kita integralkan dia terhadap X ya. Jadi ingat bahwa fungsi U itu kita kalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kalikan dengan min 1 ya. Jadi ini yang kita peroleh berdasarkan rumus yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan tentukan hasil dari bentuk integral ini ya. Jadi kita tuliskan ruas kiri bahwa operator D tambah 1 yang dioperasikan pada YP dia sama dengan E pangkat X, kita tulis kembali bagian itu, kemudian dikali dengan integral. Nah, bentuk ini kita lihat di sini yang akan kita integralkan ya, atau sebagai bagian integrannya, yaitu perkalian antara fungsi trigonometri dengan fungsi eksponensial seperti ini. Nah, untuk bentuk sin kuadrat X itu pertama-tama kita ubah bentuknya ya. Jadi untuk bentuk sin kuadrat X itu kita ubah bentuknya dengan menggunakan rumus sudut rangkap ya. Jadi kita akan tuliskan terlebih dahulu rumusnya mengenai rumus sudut rangkap yang berkaitan dengan bentuk sin kuadrat X, yaitu bahwa dalam materi trigonometri dikenal sudut rangkap bahwa cos 2x ya, dia sama dengan 1 dikurang dengan 2 kali sin kuadrat X ya. Jadi terlebih dahulu bentuk sin kuadrat X kita ubah bentuknya berdasarkan rumus sudut rangkap ini. Nah, dari sini berarti kita peroleh bahwa 2 ya, 2 dikali dengan sin kuadrat X dia sama dengan 1 dikurang dengan cos 2x ya. Jadi dari bentuk yang dari rumus yang pertama ini kita peroleh ini bahwa 2 dikali sin kuadrat X dia sama dengan 1 dikurang cos 2x ya. Nah, dari sini jika masing-masing ruas kita kali dengan 1/2, maka ruas kiri hasilnya adalah sin kuadrat X. Ruas kanan juga kita kali dengan 1/2, berarti 1/2 dikali 1 dikurang dengan cos 2x ya. Jadi dengan menggunakan sudut rangkap ini maka kita peroleh bentuk bahwa sin kuadrat X dia sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang cos 2x. Tujuan kita di sini mengubah bentuk sin kuadrat X itu agar nanti kita memperoleh bentuk yang lebih sederhana ya. Jadi selanjutnya untuk sin kuadrat X kita substitusi bagian ini ya. Bisa kita lanjut ya. Jadi selanjutnya kita substitusi bentuk sin kuadrat X berdasarkan yang kita peroleh ini ya. Jadi ini kita lanjutkan pada bagian ini ya.
bahwa operator D tambah 1 jika dioperasikan pada YP dia sama dengan E pangkat X dikali integral sin kuadrat X. Kita ubah sesuai dengan yang kita peroleh ini, bahwa sin kuadrat X dia sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang dengan cos 2x ya. Jadi ini sebagai bentuk lain dari sin kuadrat X. Kemudian di sana dikali dengan E pangkat min X ya. Lalu ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi selanjutnya ini yang akan kita integralkan. Nah, perhatikan bentuk ini untuk bagian ruas kanan sebelum kita integralkan bisa kita sederhanakan kembali ya. Konstanta 1/2 bisa kita pindahkan ke bagian ini. Jadi kita peroleh 1/2 dikali E pangkat X ya, kemudian dikali, jadi pada bagian ini perhatikan di sini terdiri dari dua suku ya, yaitu 1 dikurang cos 2x, di mana pada bagian ini itu dikalikan dengan E pangkat min X. Nah, jadi E pangkat min X ini bisa kita kali masuk ya, kemudian bentuknya itu kita integralkan satu persatu terhadap X. Jadi yang pertama E pangkat min X kita kali 1, berarti hasilnya adalah E pangkat min X. Bentuk itu kita integralkan terhadap X ya. Jadi kita pisahkan ya untuk dua suku ini. Kemudian di sini dikurang, berarti di sini kurang ya. Jadi pada bagian itu kurang ya. Kemudian E pangkat min X kita kalikan ke sini, hasilnya kita integralkan juga terhadap X. Jadi dikurang integral cos 2x ya dikali dengan E pangkat min X. Ini juga kita integralkan terhadap X. Oke, jadi bentuk ini kita uraikan menjadi dua bentuk integral seperti ini karena dia terdiri dari dua suku. Ya, jadi kita pisahkan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian integral ini kita selesaikan. Untuk bagian integral yang pertama, ya, jadi ini kita tulis kembali dulu. Jadi sama dengan 1/2 dikali E pangkat X, ya. Nah, untuk bagian integral yang pertama itu bisa secara langsung kita tentukan hasilnya ya. Integral E pangkat min X terhadap X, nanti hasilnya itu dia adalah min E pangkat min X. Nah, untuk bagian yang kedua ini, kita bisa tentukan hasilnya dengan menggunakan metode integral parsial ya. Jadi perhatikan bentuknya, perkalian antara fungsi trigonometri yaitu cos 2x dikali dengan E berpangkat min X. Bentuk ini bisa kita selesaikan hasil integralnya, salah satu metodenya dengan menggunakan metode integral parsial. Jadi perhatikan pada bagian ini yang fungsi trigonometri bisa kita ambil sebagai bagian yang akan kita turunkan ya. Jadi kita tuliskan bagian itu yaitu cos 2x. Sementara untuk fungsi eksponensialnya kita ambil sebagai bagian yang akan kita integralkan ya. Jadi ini yang kita tentukan. Bisa juga kita tukar ya. Bagian ini yang akan kita turunkan, bagian ini yang akan kita integralkan. Nah, perhatikan bagaimana penggunaan metode integral parsial jika bentuk integrannya itu merupakan perkalian antara fungsi trigonometri dengan fungsi eksponensial seperti ini. Jadi untuk bagian ini dengan menggunakan metode tabel ya. Jadi cos 2x itu ke bawah itu kita turunkan sebanyak 2 kali. Jadi perhatikan cos 2x kita turunkan ke bawah sampai turunan keduanya. Jadi pertama cos 2x kita turunkan, pertama 2x kita turunkan. 2x turunannya terhadap x adalah 2. Kemudian dikali dengan turunan cos 2x. Turunan cos itu dia adalah min sin. Ya, negatifnya bisa kita tulis di sini. Kemudian sinnya kita tulis di sini. Nah, sebagai sudutnya yaitu 2x ya. Jadi ini sebagai turunan pertama dari cos 2x. Selanjutnya bentuk ini kita turunkan lagi ya. Jadi pertama 2x kita turunkan hasilnya 2, kita kalikan ke minus 2, berarti hasilnya adalah minus 4. Kemudian fungsi sin turunannya adalah cos ya. Jadi cos sudutnya sama yaitu 2x ya. Jadi ini sebagai turunan kedua dari cos 2x. Nah, selanjutnya untuk bagian ini ya. Untuk E pangkat min X kita integralkan ke bawah sampai sebanyak 2 kali. Jadi bisa kita tuliskan rumus yang bisa kita gunakan untuk bagian ini ya, sebagai rumus yaitu, jadi sebagai rumusnya yaitu bahwa integral E pangkat AX jika diintegralkan terhadap X maka hasilnya dia adalah 1/A dikali E pangkat AX ini plus J.
Ya, jadi ini rumus umum dari bentuk integral dari E pangkat AX terhadap X. Dia sama dengan 1/A dikali E pangkat AX ditambah C. Nah, dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah -1. Nah, sekarang berdasarkan rumus, maka hasilnya adalah ini. 1/A dikali E pangkat X. Berarti di sini sebagai integralnya dia adalah 1/-1. Ya, karena sebagai nilai A adalah -1. Jadi 1/-1 hasilnya adalah -1. Min saja kita tulis. Kemudian dikali dengan E pangkat AX, artinya dikali dengan bentuk eksponen ini lagi. Berarti ini ya, jadi -1 dikali dengan E pangkat min X ya. Jadi di sini yang kita peroleh berdasarkan rumus ini. Nah, di sini kita tidak tambahkan dengan C ya, karena dalam hal ini YP itu sebagai penyelesaian khusus. Artinya sebagai nilai C-nya dia sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita sudah memperoleh integral pertama dari bentuk ini. Selanjutnya bagian ini lagi kita integralkan. Jadi -1 tetap, bagian ini lagi yang kita integralkan. E pangkat min X ini ya. Jika kita integralkan, dia juga hasilnya sama dengan bentuk ini. Ya. Nah, karena pada bentuk ini dia memiliki tanda negatif, berarti hasilnya dia adalah E berpangkat min X. Ya, jadi ini sebagai hasil integral dari bentuk ini, dia sudah bertanda positif. Ya, jadi E berpangkat min X. Nah, sekarang setelah ini kita turunkan sampai turunan kedua, ini kita integralkan sebanyak 2 kali. Selanjutnya bentuk ini bisa kita tuliskan hasil integralnya ya. Jadi bisa kita tuliskan terlebih dahulu bentuk integral ini, yaitu integral dari cos 2x dikali dengan E berpangkat min X terhadap X itu berdasarkan ini, maka sebagai hasil integralnya ini aturan penulisannya yaitu pertama yang kita kalikan adalah ini ya, ini kita kalikan, selanjutnya ini juga kita kalikan ya, selanjutnya ini yang kita kalikan mendatar seperti ini. Jadi perhatikan penulisannya ya, antara perkalian menurun seperti ini dengan perkalian mendatar seperti ini. Jadi untuk bagian yang pertama ini kita kalikan, jadi bagian ini langsung kita kalikan. Perhatikan pada bagian ini terdapat tanda negatif, jadi negatif itu dulu bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian bentuk cos yaitu cos 2x kemudian dikali dengan E berpangkat min X ya. Jadi ini sebagai hasil perkalian dari bagian ini. Selanjutnya kita kurang, ya diperhatikan setelah kita kalikan bagian ini, selanjutnya kita kurang. Nah, kita kurang ini hasil perkalian dari bentuk ini. Ya, nah perhatikan di sini, karena di sini terdapat tanda negatif 2 ini, negatif ini, maka untuk bentuk pengurangan ini sudah menjadi bentuk penjumlahan. Ya, jadi ini kita kalikan, berarti di sana ada 2, berarti ditambah 2, kemudian dikali dengan sin 2x ya, dikali dengan E berpangkat min X ya. Jadi hasilnya ini dia di sini dalam bentuk pengurangan, namun karena di sini terdapat tanda negatif maka dia sudah berbentuk penjumlahan. Nah, berikutnya kita tambah, jadi kurang tadi kemudian kita tambah lagi. Nah, ditambah ini hasil perkalian dari ini. Nah, untuk perkalian mendatar seperti ini ya, maka hasil perkaliannya itu kita tulis dalam bentuk integral. Jadi bedakan untuk perkalian turun seperti ini ya, itu hasilnya itu kita langsung tuliskan seperti ini. Nah, untuk perkalian mendatar seperti ini itu hasil perkaliannya nanti dari hasil integral ini dia masih dalam bentuk integral ya. Jadi selanjutnya kita jumlah atau kita tambah dengan integral dari ini, hasil perkalian dari kedua bentuk ini. Nah, karena di sini terdapat -4, berarti bentuk penjumlahan sebelumnya sudah dalam bentuk pengurangan. Jadi -4-nya bisa kita tulis terlebih dahulu ya. Kemudian dikali dengan integral cos 2x dikali dengan ini, yaitu cos 2x dikali dengan E berpangkat min X. Nah, bentuk ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi perhatikan perbedaannya. Jika perkaliannya seperti ini ya, silang seperti ini, maka itu langsung kita tuliskan tanpa tanda integral. Namun jika kita kalikan mendatar seperti ini, maka hasil perkaliannya itu dia kita tuliskan dalam bentuk integral. Jadi di sini ini bertanda positif tadi ya sebelumnya. Kemudian dikurang karena -2 bertanda negatif, berarti dia sudah berbentuk penjumlahan. Kemudian ditambah karena terdapat konstanta -4, berarti dia sudah dalam bentuk pengurangan ya. Jadi ini yang kita peroleh berdasarkan tabel ini. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bentuk integral ini itu sama dengan bagian ini
ya. Jadi ini sama dengan bagian ini. Berarti dari bentuk ini bahwa integral ini dia sama dengan bagian ini. Masing-masing ruas kita tambah dengan bentuk ini. Berarti untuk ruas kiri ini jika kita tambahkan dengan ini, berarti dia sudah menjadi 5 ya. Jadi 5 kali integral ini, yaitu cos 2x dikali dengan E berpangkat min X terhadap X. Nah ini dia sama dengan, nah ruas kanan jika kita tambah dengan ini, maka bagian ini jika kita tambah dengan ini, maka dia hasilnya sama dengan 0. Berarti untuk ruas kanan yang hasilnya dia adalah sama dengan ini ya. Jadi bentuk ini yang kita tuliskan, di mana bentuk itu bisa kita dahulukan yang bertanda positif ya. Jadi yang bertanda positif adalah ini, yaitu 2 kali sin 2x ya, kemudian ini yang bertanda negatif dikurang dengan cos 2x. Jadi kita tuliskan hasilnya, di mana kita langsung faktorkan ya, karena di sini memuat E pangkat min X, di sini juga memuat E pangkat min X. Seperti kita faktorkan, di sini kita tulis untuk E berpangkat min X ya. Jadi setelah dari persamaan ini, setelah masing-masing ruas kita jumlah dengan atau kita tambah dengan bentuk ini, maka ruas kiri dia sama dengan ini. Sementara untuk ruas kanan hasilnya adalah bagian ini, karena untuk bagian ini nanti dia sama dengan 0 ya. Jadi kita peroleh ini. Nah dari sini jika masing-masing ruas kita kali dengan 1/5, maka kita peroleh bahwa integral dari cos 2x dikali dengan E berpangkat min X terhadap X, dia sama dengan ini, kita kali 1/5 hasilnya ini, ruas kanan juga kita kalikan dengan 1/5, berarti 1/5 dikali dengan 2 kali sin 2x dikurang dengan cos 2x. Ini secara keseluruhan dikali dengan E berpangkat min X. Jadi ini yang kita peroleh sebagai hasil integral dari cos 2x dikali dengan E pangkat min X terhadap X. Nah hasil ini yang kita substitusi ke sini ya. Jadi selanjutnya kita kembali ke bagian ini ya. Jadi ini ya yang kita akan tentukan hasilnya di selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kita akan tentukan hasil dari kita akan substitusi hasil integral tersebut ya. Jadi ini 1/2 dikali E pangkat X, kemudian dikali dengan bagian ini. Jadi untuk bagian yang pertama ini integral E berpangkat min X terhadap X. Di sini nilai A-nya sama dengan min 1. Berarti sebagai hasil integralnya dia adalah 1/A atau 1/A, berarti 1/-1, berarti hasilnya dia adalah min, kemudian dikali dengan bentuk Euler ini, berarti min E berpangkat min X ya. Jadi ini sebagai hasil integral dari bentuk ini, lalu di sana dikurang dengan hasil integral dari bentuk ini, di mana dia hasilnya adalah sama dengan ini, berarti dikurang dengan 1/5 ya, kemudian dikali dengan 2 kali sin 2x, kemudian dikurang dengan cos 2x ya. Bentuk ini kita kalikan dengan E berpangkat min X, ini kita kurung siko. Oke, jadi ini yang kita peroleh ya sebagai bentuk, sebagai hasil dari bagian integral ini. Nah selanjutnya bagian ruas kanan terlebih dahulu bisa kita sederhanakan. Jadi ruas kiri operator D tambah 1 kita operasikan pada YP. Nah perhatikan dari bentuk ini, di mana pada bagian ini itu masing-masing memuat E pangkat min X. Pada suku ini juga dia memuat E pangkat min X. Bentuk itu bisa kita faktorkan ya. Jadi bagian ini bisa kita tulis kembali. Jadi bentuk ini kita keluarkan E pangkat min X. Berarti E pangkat min X. Berarti untuk bagian dalam kurung siku, di sini kita sudah keluarkan E pangkat min X. Berarti di sini dia menjadi min 1 ya. Kemudian bagian ini juga 1/5 kita tulis kembali dikali dengan 2 kali sin 2x, kemudian dikurang dengan cos 2x. Untuk E pangkat min X nya kita sudah keluarkan ya, kita faktorkan bagian ini yang kita peroleh. Nah selanjutnya kita sederhanakan lagi. Jadi operator D tambah 1 kita operasikan pada YP. Nah pada bagian ini perkalian antara E pangkat X dikali dengan E pangkat min X. Berarti pangkatnya kita jumlahkan.
X ditambah min X sama dengan 0. Berarti hasilnya ini dia adalah E pangkat 0. E pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti pada bagian ini dia hasilnya adalah 1/2 kali 1 atau 1/2. Ya. Nah, kemudian untuk dalam kurung siku ini bisa kita faktorkan ya. Kita keluarkan min 1/5. Jadi misalkan dalam bentuk kurung siku ini kita keluarkan min 1/5. Jadi min 1/5 kita keluarkan, berarti pada bagian ini jika kita keluarkan min 1/5 maka min 1 menjadi 5 ya. Jadi min 1/5 dikali 5 hasilnya adalah min 1. Nah, pada bagian ini min 1/5 kita keluarkan, berarti pada bagian ini dia sudah berbentuk penjumlahan. Jadi ditambah dengan bentuk ini, yaitu 2 kali sin 2x ya dikurang dengan cos 2x. Oke. Jadi ini yang kita peroleh ketika bentuk ini kita faktorkan, di mana min 1/5 kita keluarkan. Bentuk ini yang kita peroleh. Jadi min 1/5 jika kita kali masuk maka hasilnya sama dengan ini ya. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan masih bisa kita sederhanakan ya. 1/2 dikali min 1/5 itu sama dengan 1/10 ya. Jadi 2 dikali 5 berarti 1/10. Jadi min 1/10 dikali dengan bentuk ini, yaitu 5 ditambah 2 kali sin 2x kemudian dikurang dengan cos 2x. Oke, ini sudah bentuk sederhana ya untuk bagian ruas kanan. Nah, selanjutnya kita akan gunakan untuk tahap yang kedua, kita akan gunakan inverse dari operator D tambah 1. Jadi dari bentuk ini bahwa operator D tambah 1 yang dioperasikan pada YP dia sama dengan bentuk ini. Nah, itu artinya bahwa YP sama dengan, jadi kita tuliskan lagi, kita gunakan lagi inverse untuk operator ini, bahwa YP sama dengan inverse dari operator ini, yaitu kita tuliskan dalam bentuk 1/D ditambah 1 ya. Jadi ini menyatakan inverse dari operator D tambah 1 ini yang kita operasikan ke fungsi ini, yaitu min 1/10 dikali dengan 5 ditambah 2 kali sin 2x ya dikurang dengan cos 2x ya. Jadi untuk inverse dari operator D tambah 1 berdasarkan bentuk ini kita operasikan inverse ini ke fungsi ini ya. Jadi itu sesuai dengan definisi inverse operator. Nah, selanjutnya perhatikan untuk ruas kiri itu sudah tersisa YP. Jadi sekarang bentuk ini yang kita tentukan hasilnya. Nanti sebagai hasilnya itu kita ambil sebagai bentuk daripada YP. Nah, untuk bentuk ini kita akan gunakan rumus yang sama ya pada bagian sebelumnya. Jadi dalam hal ini sebagai fungsi U adalah ini. Di sini dia berbentuk penjumlahan. Berbentuk penjumlahan D tambah 1 jika kita tuliskan dalam bentuk pengurangan, maka hasilnya dia adalah D dikurang min 1 ya. Jadi D tambah 1 itu sama saja dengan D dikurang min 1. Ingat, dalam rumus dia berbentuk D dikurang A. Jadi untuk D tambah 1 bisa kita jika kita ubah dalam bentuk pengurangan maka dia bentuknya seperti ini, D dikurang min 1. Berarti dalam hal ini sebagai nilai A adalah min 1 dan bagian ini sebagai fungsi U yang akan kita gunakan dalam rumus ya. Jadi kita gunakan kembali rumus yang sama pada bagian sebelumnya. Kita peroleh bahwa YP sama dengan, jadi berdasarkan rumus yang sesuai dengan bentuk ini, maka dia yang pertama adalah E berpangkat AX. Dalam hal ini sebagai nilai A adalah min 1. Berarti E berpangkat min 1 dikali X itu sama saja dengan min X ya. Jadi ini sebagai hasil dari bentuk E pangkat AX. Kemudian ini dikali dengan U, berarti ini yang kita ambil ya, kita jadikan sebagai U ya, yaitu min 1/10. Jadi min 1/10 ya dikali dengan 5 ditambah dengan 2 kali sin 2x kemudian dikurang dengan cos 2x ya. Jadi bentuk ini sebagai U. Ingat dalam rumus bahwa fungsi U ini kita kalikan dengan bentuk ini, di mana pangkatnya kita kali min 1. Berarti E pangkat min X, pangkatnya kita kalikan min 1, berarti min X kita kali min 1, berarti hasilnya adalah X. Berarti U ini kita kalikan dengan E berpangkat X ya, sebagai hasil dari E berpangkat min AX ya, itu dalam rumus. Nah selanjutnya kita tentukan
hasil integral dari bentuk ini ya. Jadi selanjutnya bagian integral itu bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita sederhanakan bentuk itu pada ruas kanan sehingga nanti bisa kita tentukan hasil integralnya. Jadi untuk ruas kiri YP sama dengan bagian ini juga bisa kita tulis kembali, yaitu E pangkat min X ya dikali atau bisa kita pada bagian ini itu di sini terdapat konstanta min 1/10. Bagian itu bisa kita pindahkan ke bagian ini ya, yaitu min 1/10 dikali E berpangkat min X ya sebagai bentuk ini, kemudian dikali dengan integral. Nah, bagian ini kita tulis ya, yaitu di sana 5 ditambah dengan 2 kali sin 2x kemudian dikurang dengan cos 2x. Nah, ini kita kalikan dengan E berpangkat X. Untuk itu kita integralkan terhadap X ya. Jadi untuk min 1/10 nya bisa kita pindahkan ke bagian ini. Nah, selanjutnya bagian ini, perhatikan dalam kurung ini itu terdiri dari 3 suku, yaitu 5 ditambah 2 sin 2x dikurang cos 2x, dimana di sini kita kalikan dengan E pangkat X. Jadi bagian ini kita uraikan dalam bentuk masing-masing kita integralkan ya, dimana E pangkat X kita kali masuk. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu bagian itu bahwa YP sama dengan min 1/10 dikali E berpangkat min X. Nah, untuk bagian yang pertama E pangkat X kita kalikan dengan 5, kemudian hasil itu kita integralkan terhadap X. Berarti konstanta 5 bisa kita tulis terlebih dahulu dikali integral E pangkat X terhadap X. Jadi kita tuliskan satu persatu bentuk integralnya ya. Kemudian E pangkat X kita kalikan ke sini. Kemudian hasilnya itu kita integralkan terhadap X. Karena di sini terdapat konstanta 2, bisa kita tuliskan terlebih dahulu ditambah 2 dikali integral sin 2x ya dikali dengan E berpangkat X. Itu ya untuk bagian untuk suku yang kedua. Kemudian E pangkat X kita kalikan ke sini. Di sini perhatikan berbentuk pengurangan. Jadi hasil perkaliannya kita integralkan terhadap X. Berarti pada bagian itu, jadi ini kita integralkan terhadap X ya. Jadi di sini berbentuk pengurangan, berarti dikurang dengan integral cos 2x. Jadi kita kalikan antara cos 2x dengan E pangkat X. Nah, ini kita integralkan juga terhadap X. Oke, jadi untuk 3 suku ini setelah E pangkat X kita kali masuk ya. Kemudian bentuk itu kita integralkan satu persatu. Jadi ini dengan ini ya. Nah, perhatikan untuk bentuk integral ini. Untuk bagian integral yang pertama ini secara langsung bisa kita tentukan hasilnya ya. Integral E pangkat X terhadap X, dia hasilnya adalah E pangkat X ya. Jadi dalam rumus, dalam hal ini dari bentuk ini itu sebagai nilai A adalah 1 ya. Jadi sebagai hasil integralnya dia adalah 1/A, berarti 1/1 dikali dengan E pangkat X, berarti dia hasilnya adalah E pangkat X. Jadi 1/1 dia sama dengan 1 sebagai hasil dari 1/A dalam rumus ya. Nah, untuk bagian integral yang kedua dan yang ketiga itu kita selesaikan dengan menggunakan metode integral parsial ya, dengan menggunakan metode tabel. Nah, itu caranya serupa ya pada bagian yang pertama tadi. Jadi ini perkalian antara fungsi trigonometri sin 2x dengan fungsi eksponensial E pangkat X. Jadi bagian fungsi trigonometrinya ini bisa kita ambil sebagai bagian yang akan kita turunkan ya, yaitu sin 2x ya. Jadi ini kita ambil sebagai bagian yang akan kita turunkan sebanyak 2 kali. Sementara untuk fungsi eksponensialnya yaitu E pangkat X sebagai bagian yang akan kita integralkan sebanyak 2 kali ya. Jadi bagian ini bisa kita tukar, ini yang akan kita turunkan dan ini yang akan kita integralkan, nanti hasilnya itu akan sama ya. Jadi ini, nah selanjutnya untuk bagian integral yang ketiga ini kita juga selesaikan dengan menggunakan metode parsial ya. Jadi ini bisa kita ambil sebagai bagian yang akan kita turunkan ya, jadi cos 2x. Untuk E pangkat X itu kita ambil sebagai bagian yang akan kita integralkan sebanyak 2 kali ya. Jadi untuk bentuk integran yang seperti ini dengan menggunakan metode parsial kita akan turunkan sebanyak 2 kali dan kita akan integralkan sebanyak 2 kali ya. Jadi terlebih dahulu bagian ini dulu ya. Jadi sin 2x kita turunkan. Pertama 2x kita turunkan hasilnya adalah 2.
kemudian dikali dengan turunan sin, yaitu dia sama dengan cos ya. Sudutnya sama ya, yaitu cos 2x. Nah, selanjutnya kita turunkan satu kali lagi. 2x turunannya adalah 2, kita kalikan ke 2 ini, berarti hasilnya dia sudah 4 ya. Kemudian dikali dengan turunan cos. Nah, dalam hal ini sebagai turunan daripada fungsi cos dia adalah min sin ya. Jadi minusnya bisa kita tulis pada bagian ini, jadi minus 4 dikali dengan sin sudutnya sama, yaitu 2x ya. Ya, jadi ini kita sudah peroleh turunan pertama dan turunan kedua dari sin 2x. Selanjutnya bagian ini ke bawah kita integralkan. Sebagai integral dari e pangkat x, dia adalah e pangkat x. Kemudian ini lagi kita integralkan, berarti tetap hasilnya sama ya, yaitu e pangkat x. Karena dalam hal ini nilai a sama dengan 1. Sehingga jika menggunakan rumus, dia hasil integralnya adalah 1/a dikali dengan e pangkat ax. Berarti 1/a itu karena nilai a-nya 1, berarti sebagai nilai dari 1/a dia sama dengan 1. Yaitu 1/1 ya. Nah, dikali dengan e pangkat ax, berarti dikali dengan e pangkat x, berarti hasilnya adalah e pangkat x. Ini juga kita integralkan, rumusnya hasilnya juga akan sama, yaitu e pangkat x. Jadi ini untuk bagian yang pertama. Nah, untuk bagian bentuk yang kedua ini kita lakukan proses yang sama ya. Jadi bagian ini kita turunkan ke bawah sampai turunan kedua. Pertama 2x kita turunkan, hasilnya adalah 2. Kemudian dikali dengan turunan cos. Fungsi cos itu turunannya adalah min sin ya. Jadi tanda negatifnya bisa kita tulis pada bagian ini. Kemudian ini kita kalikan dengan sin, sudutnya sama, yaitu 2x. Nah, selanjutnya bagian ini lagi yang kita turunkan. 2x turunannya 2 dikalikan dengan minus 2, berarti hasilnya adalah min 4. Sebagai turunan dari fungsi sin, yaitu cos ya. Nah, di sana sudutnya 2x, berarti di sini juga 2x ya. Jadi ini yang kita peroleh sebagai turunan kedua dari cos 2x. Bagian ini ke bawah kita integralkan sebanyak 2 kali. Berarti di sini e pangkat x, integral e pangkat x adalah e pangkat x. Oke, jadi kita sudah memperoleh dalam bentuk tabel seperti ini. Selanjutnya untuk bentuk integral yang kedua dan yang ketiga ini bisa kita tuliskan hasilnya ya. Jadi untuk bagian yang pertama dulu, bagian ini ya, kita bisa tuliskan hasilnya berdasarkan tabel ini. Jadi integral dari sin 2x dikali dengan e pangkat x, ini kita integralkan terhadap x, dia hasilnya sama dengan, nah untuk penulisan hasil integral itu berdasarkan tabel ini, pertama bagian ini kita kalikan, selanjutnya dikurang dengan ini perkalian antara bentuk ini, selanjutnya ditambah dengan bentuk ini, hasil integral dari bentuk ini. Jadi perhatikan hasilnya. Jadi penjelasannya sama ya pada bagian pertama sebelumnya. Jadi sebagai hasil integral dari bagian ini dia sama dengan, pertama ini kita kalikan ya, tandanya tidak berubah ya. Jadi sin 2x kita kali dengan e pangkat x. Jadi kita tuliskan bagian itu, yaitu sin 2x dikali dengan e pangkat x. Setelah itu untuk perkalian berikutnya itu bentuk itu kita kurang. Jadi kita kalikan terlebih dahulu, kemudian kita kurang dengan ini hasil perkalian dari bentuk ini. Jadi di sini dia bertanda positif, berarti di sini tetap dalam bentuk pengurangan ya. Jadi kita tuliskan bagian itu, yaitu 2 kali cos 2x ya. Jadi ini kita kalikan ke sini dikali dengan e pangkat x. Kemudian setelah kita kurang, kita jumlahkan ya, kita tambah. Nah, karena di sini bertanda negatif ini, di sini terdapat konstanta minus 4, berarti berbentuk penjumlahan sebelumnya itu sudah menjadi pengurangan. Jadi di sini dikurang 4 ya. Nah, perhatikan untuk bentuk dalam bentuk perkalian mendatar seperti ini ya. Dalam perkalian mendatar seperti ini, maka dalam hasil integral ini bentuk ini itu sebagai hasil perkaliannya itu, jika kita kalikan dalam secara mendatar seperti ini, maka hasilnya itu dia kita tulis dalam bentuk integral ya. Jadi minus 4-nya bisa kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian sin 2x kita kali dengan e pangkat x. Jadi sin 2x dikali dengan e pangkat x. Ini kita integralkan terhadap x ya. Jadi perhatikan perbedaannya ya. Jadi jika kita kali silang seperti ini, maka kita langsung tuliskan hasilnya.
tanpa tanda integral. Namun jika kita kali mendatar seperti ini, maka hasil perkaliannya itu kita tulis dalam bentuk integral. Jadi minus 4-nya bisa kita tuliskan pada bagian ini ya. Jadi ini yang kita peroleh berdasarkan tabel ini. Nah, selanjutnya perhatikan bagian integral ini dengan bagian integral ini itu sama. Bentuknya sama ya. Sehingga jika masing-masing ruas dari persamaan ini kita tambah dengan bentuk ini, maka untuk ruas kiri dia menjadi 5 kali integral sin 2x dikali dengan e pangkat x terhadap x ya. Jadi ini kita tambah dengan bentuk ini, berarti dia sudah menjadi 5 kali bentuk integral itu. Kemudian ruas kanan juga kita tambah dengan bentuk ini, maka bentuk ini dia sama dengan 0 nanti. Ketika kita tambah dengan positif dari bagian ini, bentuk ini ya, maka dia bagian ini dia sama dengan 0. Berarti yang tersisa adalah bagian ini, yaitu bagian itu bisa kita tulis kembali, hasilnya kita langsung faktorkan ya, yaitu sin 2x kemudian dikurang dengan 2 kali cos 2x. Untuk e pangkat x nya bisa kita tulis pada bagian ini ya. Jadi untuk ruas kanan itu setelah kita tambah dengan bentuk ini, maka yang kita peroleh adalah ini. Ruas kiri dia menjadi 5 kali integral itu. Nah, selanjutnya dari hasil ini masing-masing ruas kita kali dengan 1/5, berarti hasilnya adalah integral dari sin 2x dikali dengan e pangkat x. Ini kita integralkan terhadap x. Jadi ruas kiri kita kali 1/5, berarti hasilnya ini. Ruas kanan juga kita kalikan dengan 1/5, berarti 1/5 dikali dengan bentuk ini, yaitu sin 2x dikurang dengan 2 kali cos 2x. Nah, ini kita integralkan terhadap apa ya, kita kalikan terhadap x ya. Jadi ruas kanan kita kalikan juga dengan 1/5, berarti hasilnya adalah ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian yang pertama ya, sebagai hasil integral ini kita sudah peroleh bahwa dia sama dengan ini, 1/5 dikali sin 2x dikurang 2 kali cos 2x dikali dengan e pangkat x. Nah, selanjutnya untuk integral yang ini ya, kita tuliskan lagi bagian itu, di mana kita berpatokan dari tabel ini ya. Jadi kita tuliskan bentuk integralnya, yaitu integral dari cos 2x dikali dengan e pangkat x terhadap x, itu dia sama dengan, jadi aturannya sama. Pertama bagian ini kita kalikan, selanjutnya kita kurang dengan ini perkalian antara kedua bentuk ini, kemudian kita tambah dengan perkalian antara integral dari perkalian antara kedua bentuk itu ya. Jadi kita tuliskan bagian itu, pertama ini kita kalikan, berarti hasilnya adalah cos 2x dikali dengan e pangkat x. Jadi hasilnya kita langsung tuliskan ya, tanpa tanda integral untuk perkalian silang seperti ini. Kemudian dikurang, kita kurang ini, kita kalikan lagi. Nah, karena di sini bertanda negatif, berarti bentuk pengurangan ini sudah bertanda positif. Dia sudah bertanda penjumlahan seperti ini. Jadi 2 sin 2x. Jadi ditambah 2 sin 2x, itu kita kalikan ke sini, berarti e pangkat x ya. Nah, selanjutnya untuk perkalian mendatar di sini, hasil perkaliannya itu kita tulis dalam bentuk integral. Jadi ditambah, karena di sini memiliki tanda negatif yaitu minus 4, berarti dia sudah menjadi pengurangan. Jadi dikurang 4 kemudian dikali dengan integral ini, kita kalikan, yaitu cos 2x dikali dengan e pangkat x terhadap x ya. Jadi perhatikan, dengan melihat tabel ini untuk perkalian silang seperti ini, maka hasilnya itu langsung kita tuliskan. Untuk perkalian mendatar seperti ini, hasilnya itu kita tuliskan dalam bentuk integral ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bentuk integral ini dengan ini sama. Jadi prosedurnya sama ya pada bagian ini. Masing-masing ruas dari persamaan ini kita tambah dengan bentuk ini. Berarti untuk ruas kiri dia menjadi 5 kali integral cos 2x dikali dengan e pangkat x. Ini kita integralkan terhadap x. Nah, dia sama dengan ruas kanan kita tambah dengan ini, berarti hasilnya dia adalah cos, jadi kita tulis bagian ini, cos 2x ditambah dengan 2 kali sin 2x. Jadi bentuk ini kita tulis di mana kita faktorkan ya, kita keluarkan e pangkat x. Bentuk ini tadi jika kita tambah dengan bentuk ini dengan bentuk yang sama, maka dia hasilnya adalah 0. Maka untuk ruas kanan hasilnya adalah ini ya. Nah, selanjutnya dari bentuk ini masing-masing ruas kita kali dengan 1/5, berarti kita peroleh bahwa
integral dari cos 2x dikali dengan e pangkat x terhadap x sama dengan, jadi ruas kiri kita kali dengan 1/5 maka hasilnya ini. Ruas kanan juga kita kalikan dengan 1/5, berarti 1/5 dikali cos 2x ditambah dengan 2 kali sin 2x. Ini kita kali dengan e pangkat x. Jadi ini untuk hasil integral cos 2x dikali dengan e pangkat x terhadap x. Di hasilnya adalah ini. Nah, kedua hasil ini dan ini kita substitusi ke bentuk ini ya. Jadi selanjutnya kita tuliskan untuk bagian YP. Maka dari hasil yang dari kedua hasil integral ini, maka YP sama dengan kita tuliskan terlebih dahulu bagian ini, yaitu min 1/10 dikali e pangkat min x ya. Kemudian di sana dikali dengan integral dikali dengan 5 ini integral e pangkat x terhadap x. Di hasilnya adalah e pangkat x ya. Jadi hasilnya sama ya, yaitu integral e pangkat x terhadap x, dia adalah e pangkat x. Kemudian ditambah 2 kali integral ini, dimana integral ini kita peroleh dia sama dengan ini, berarti ini kita kali 2 ya, karena pada bagian ini dia dikali 2, berarti di sini 2 dikali 1/5, jadi 2/5 dikali dengan bentuk ini, yaitu sin 2x ya dikurang dengan 2 kali cos 2x, bentuk ini kita kalikan dengan e pangkat x ya. Jadi ini hasil dari bagian ini. Kemudian di sana dikurang, jadi di sini kita kurang dengan hasil integral ini, di mana hasilnya dia sama dengan ini ya, yaitu jadi dikurang 1/5 dikali dengan bentuk itu, yaitu cos 2x ditambah dengan 2 kali sin 2x ya, ini kita kali dengan e pangkat x. Oke, jadi ini hasil untuk ruas kanan ya. Jadi untuk bentuk integralnya itu, ketiga bentuk integral ini kita sudah tuliskan hasilnya ya. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan bisa kita sederhanakan sebagai bentuk dari YP ya, sebagai penyelesaian partikular ya. Jadi selanjutnya bisa kita sederhanakan terlebih dahulu YP. Kita bisa tuliskan kembali bahwa YP sama dengan min 1/10 dikali e berpangkat min x. Nah, perhatikan untuk bagian dalam kurung siku ini bisa kita faktorkan ya, di mana di sini terdapat e pangkat x, pada bagian ini juga memuat e pangkat x, pada bagian ini juga dia memuat e pangkat x. Jadi e pangkat x bisa kita keluarkan dari masing-masing bentuk itu. Jadi untuk setelah kita keluarkan e pangkat x, berarti ini dia sudah menjadi 5 ya. Kemudian ditambah ini kita tuliskan kembali ya. Jadi 2/5 dikali dengan sin 2x dikurang dengan 2 kali cos ya. Jadi dikurang dengan 2 kali cos 2x itu ya. Jadi untuk e pangkat x nya kita sudah keluarkan. Kemudian di sana dikurang 1/5 dikali dengan cos 2x, kemudian ditambah dengan 2 kali sin 2x. Untuk e pangkat x nya itu juga sudah kita keluarkan. Nah, perhatikan untuk bagian ini ada bagian yang bisa kita coret ya. Ini 2/5 kita kali ke sini, berarti hasilnya adalah 2/5 sin 2x. Nah, perhatikan pada bagian ini min 1/5 kita kalikan ke sini, berarti hasilnya dia adalah min 1/5 kali 2, berarti min 2/5 sin 2x. Ini hasilnya adalah 2/5 sin 2x. Bentuk itu sama ya, dimana pada bagian ini dia bertanda negatif, berarti pada bagian itu dia bisa kita coret. Jadi bagian ini dengan bagian ini bisa kita coret, karena setelah 2/5 kita kali masuk ke bagian ini, dan pada bagian ini min 1/5 kita kali masuk ke bagian ini, maka kita memiliki bentuk 2/5 sin 2x. Di sini juga berbentuk min 2/5 sin 2x, maka kedua bentuk itu dia hasilnya adalah 0 ya. Jadi bisa kita tuliskan yang tersisa setelah kita sederhanakan seperti itu. Berarti YP sama dengan min 1/10. Nah, di sini perkalian antara e pangkat min x dengan e pangkat x, dia hasilnya adalah e pangkat 0, karena pangkatnya kita jumlahkan ya, hasilnya adalah 0. Berarti e pangkat 0, e pangkat 0 hasilnya adalah 1. Berarti pada bagian ini hasilnya adalah min 1/10.
Nah, selanjutnya untuk bagian yang dalam kurung siku 5 bisa kita tulis kembali, kemudian 2/5 kita kali masuk ke sana ya. Jadi hasilnya adalah 2/5 dikali minus 2, hasilnya adalah 4/5 dikali dengan cos 2x. Kemudian untuk bentuk sinnya sudah kita coret ya. Kemudian min 1/5 kita kalikan ke sini, berarti dikurang dengan 1/5 dikali dengan cos 2x. Oke, itu yang kita peroleh ya. Jadi untuk bentuk sin 2x-nya itu sudah kita coret. Nah, selanjutnya untuk bagian dalam kurung bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi di sini min 1/10 dikali 5. Nah, bagian ini sejenis min 4/5. Jadi ini sejenis ya. Jadi yang kita jumlahkan koefisiennya. Min 4/5 dikurang 1/5 hasilnya itu adalah min 5/5. Jadi karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya bisa kita langsung operasikan. Min 4 dikurang 1 hasilnya minus 5. Berarti minus 5/5 hasilnya adalah min 1. Atau bisa kita tulis min cos 2x ya. Jadi sebagai hasil penjumlahan dari kedua bentuk ini, dia hasilnya adalah ini, min cos 2x. Nah, selanjutnya di sini di sini kita sudah peroleh YP ya. Jadi di mana tanda negatif ini bisa kita kali masuk ke bentuk ini. Berarti hasilnya dia adalah 1/10. Tanda ini min 1 ini bisa kita kali masuk ke sini, kita dahulukan yang bertanda positif. Jadi jika kita kalikan ke sini, maka dia sudah menjadi positif 2x. Kemudian kita kalikan ke 5, maka dia menjadi dikurang 5 ya. Jadi min 1 kita kali masuk ke sini, berarti hasilnya adalah ini. Jadi kita sudah peroleh bahwa YP sama dengan 1/10 dikali cos 2x dikurang 5. Ya, itu sebagai penyelesaian partikular dengan menggunakan metode integral berantai. Nah, tahap yang kedua, jadi setelah kita peroleh bentuk dari YP, selanjutnya sebagai tahap yang kedua yaitu menentukan YK. Ya, jadi tahap yang kedua yaitu menentukan penyelesaian komplementer yaitu YK. Jadi menentukan YK ya sebagai penyelesaian komplementer, yaitu penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk soal nomor 3 dalam bentuk homogen, di mana untuk bentuk homogen dari persamaan diferensial yang ketiga ini yaitu, jadi untuk ruas kirinya dia berbentuk D kuadrat dikurang 1, operator ini kita operasikan pada Y. Nah, ini kita buat dia dalam bentuk homogen, berarti dia sama dengan 0 ya. Jadi YK itu sebagai penyelesaian komplementer, dia merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini dalam bentuk homogen ya. Jadi operator D kuadrat dikurang 1 dioperasikan pada Y, dia sama dengan 0. Jadi YK itu sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, sebagai persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial untuk soal nomor 3. Nah, untuk persamaan diferensial homogen seperti ini, di mana di sini koefisiennya konstan, untuk menentukan penyelesaian umumnya, maka pertama-tama kita tuliskan persamaan karakteristiknya. Jadi sebagai persamaan karakteristik yaitu bentuk ini kita tulis kembali, di mana D kita ganti dengan M, yaitu M kuadrat dikurang 1 ya. Jadi M kuadrat dikurang 1 mengikuti bentuk ini, D kuadrat dikurang 1. Jadi D nya kita ganti dengan M. Nah, bentuk ini kita samakan dengan 0 ya. Jadi ini persamaan karakteristik dari persamaan diferensial homogen ini ya, di mana di sini dia koefisiennya konstan. Nah, dari sini selanjutnya kita tentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi terlebih dahulu M kuadrat dikurang 1 terlebih dahulu bisa kita faktorkan ya. Sebagai bentuk faktor dari M kuadrat dikurang 1 yaitu M dikurang 1 dikali M ditambah 1. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi M kuadrat dikurang 1 jika kita faktorkan hasilnya adalah ini. Nah, setelah kita faktorkan seperti ini, kita bisa menentukan akar-akar dari persamaan karakteristik ini. Jadi sebagai akar yang pertama misalnya M1 bisa kita ambil dari sini. M dikurang 1 sama dengan 0, berarti M nya sama dengan 1, berarti itu bisa kita ambil sebagai nilai dari M1 sebagai akar-akar yang pertama ya. Nah, untuk akar-akar yang kedua misalnya M2 kita ambil dari sini. Nah, sebagai nilainya atau sebagai nilai dari M2, faktor ini kita samakan dengan 0. Jadi M tambah 1 sama dengan 0, berarti M nya sama dengan
min 1, berarti M2 sama dengan min 1 ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa persamaan karakteristik ini memiliki akar-akar, memiliki dua akar-akar yang bernilai real dan berbeda. Nah, sebagai bentuk penyelesaian dari akar-akar yang bernilai real dan berbeda seperti ini, misalnya untuk M1 sama dengan 1, penyelesaian yang bersesuaian misalnya adalah Y1, dia bentuknya adalah E berpangkat M1X, di mana M1 sama dengan 1, berarti E berpangkat 1 dikali X, berarti dia sama dengan X. Jadi untuk Y1 sama dengan E pangkat X ya, sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan M1. Nah, dengan cara atau dengan bentuk yang serupa untuk M2 sama dengan min 1, maka penyelesaian yang bersesuaian misalkan adalah Y2, dia sama dengan E berpangkat M2 dikali X, di mana M2 dia sama dengan min 1. Berarti min 1 dikali X hasilnya adalah min X. Oke, jadi kita sudah memperoleh dua penyelesaian dasar ya, atau dua penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial ini ya. Jadi kedua penyelesaian ini itu merupakan penyelesaian dasar atau penyelesaian yang bebas linear pada interval minus tahingga sampai tahingga. Nah, dari kedua penyelesaian dasar ini untuk bentuk YK itu bisa kita tuliskan, yaitu kombinasi linear dari kedua penyelesaian dasar ini. Jadi sebagai YK dalam hal ini adalah kombinasi linear dari Y1 dengan Y2, yaitu bentuknya dia adalah C1 dikali Y1, berarti C1 dikali E pangkat X ya, karena Y1 sama dengan E pangkat X. Kemudian ditambah dengan C2 dikali Y2, berarti C2 dikali dengan E berpangkat min X ya. Jadi dalam persamaan diferensial homogen seperti ini, bentuk penyelesaian umumnya itu selalu merupakan kombinasi linear dari penyelesaian dasar ini ya, atau penyelesaian atau dua penyelesaian yang bebas linear pada interval minus tahingga sampai tahingga. Jadi bentuk penyelesaian umumnya dia selalu berbentuk kombinasi linear dari penyelesaian dasarnya. Yang kita maksud kombinasi linear itu dia berbentuk seperti ini ya. Jadi di sini kita sudah memperoleh YK, yaitu C1 dikali E pangkat X dan ditambah C2 dikali E pangkat min X, di mana YP juga kita sudah peroleh, dia bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh YP dengan YK, selanjutnya untuk tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga, kita bisa tuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial untuk soal nomor 3 ya. Jadi sebagai penyelesaian umum, yaitu jadi tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir kita tuliskan penyelesaian umumnya, di mana untuk persamaan diferensial linear non homogen ordin koefisien konstan, untuk bentuk penyelesaian umumnya yaitu Yx, dia sama dengan penjumlahan antara Yp dengan Yk. Jadi kita tuliskan Yp dalam parabola X ditambah dengan YK juga dalam parabola X. Ini terdefinisi dalam interval yang diberikan, dalam hal ini dari minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi teman-teman ingat bahwa untuk persamaan diferensial linear non homogen, bentuk penyelesaian umumnya itu bentuknya selalu dalam bentuk seperti ini. Penjumlahan antara penyelesaian partikular dengan penyelesaian komplementer. Nah, selanjutnya dari bagian ini YP dengan YK bisa kita substitusi berdasarkan hasil yang kita peroleh. Jadi YP itu dia sama dengan 1/10 dikali dengan cos 2x ya. Kemudian di sana dikurang dengan 5. Ini sebagai bentuk dari YP. Kemudian ditambah dengan YK dalam parabola X. Di mana YK-nya itu kita substitusi bagian ini, yaitu C1 dikali E pangkat X ditambah dengan C2 dikali E berpangkat min X. Nah, ini ya sebagai bentuk dari YP ditambah YK. Kita peroleh bahwa X sama dengan ini. Jadi ini merupakan penjelasan umum dari persamaan diferensial D kuadrat dikurang 1 dioperasikan pada Y sama dengan sin kuadrat X ya, untuk persamaan diferensial untuk soal nomor 3. Di mana penyelesaian umum ini itu dia terdefinisi untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga ya. Jadi dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi ini interval minus tahingga sampai tahingga itu diberikan dalam soal ya.
Nah, jadi sebagai bentuk penjelasan umum ini, ya X sama dengan 1/10 dikali cos 2X dikurang 5 ditambah C1 dikali E pangkat X ditambah C2 dikali E pangkat min X, itu terdefinisi untuk setiap X dalam interval minus tahingga sampai tahingga. Dalam hal ini, di sini kita memiliki dua konstanta sembarang ya, jadi kita berikan keterangan bahwa C1 dan C2 dalam hal ini itu merupakan konstanta real sembarang. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh penjelasan umum dari persamaan diferensial yang kedua, di mana untuk penentuan YK jadi dengan YP itu kita sudah berikan penjelasannya ya, bahwa YK itu merupakan penjelasan umum dari persamaan diferensial ini sebagai persamaan diferensial yang merupakan bentuk homogen dari persamaan diferensial untuk soal nomor 3. Dan untuk YP-nya sendiri dalam hal ini sebagai penyelesaian partikular ya, itu kita tentukan bentuknya dengan menggunakan metode integral berantai sebagai metode yang pertama dari metode inverse operator. Nah, untuk pada bagian ini itu kita menggunakan metode dalam bentuk integral ya, kita menggunakan metode integral parsial ya. Jadi teman-teman ingat bagaimana metode integral parsial kita gunakan ketika kita memiliki bentuk integran yang merupakan perkalian antara fungsi trigonometri dengan fungsi eksponensial ya. Jadi seperti ini contohnya, itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode integral parsial, di mana aturannya seperti ini ya. Bentuk fungsi trigonometrinya kita bisa turunkan sebanyak 2 kali dan fungsi eksponensialnya kita integralkan sebanyak 2 kali. Ya, nah di mana pada bagian ini tuh bisa kita tukar ya, di mana untuk fungsi eksponensial kita ambil sebagai bagian yang akan kita turunkan, berarti fungsi trigonometri ini kita ambil sebagai bagian yang akan kita integralkan, itu juga sebanyak 2 kali ya. Nanti hasilnya itu kita akan memperoleh bentuk yang sama dengan ini ya. Jadi itu untuk bagian nomor 3 mengenai teknik integrasi yang kita gunakan. Dan yang pertama yaitu mengenai penggunaan metode integral berantai ini, bahwa untuk bentuk polinomial operator ini pertama-tama kita faktorkan seperti ini, yaitu dalam bentuk perkalian faktor-faktor linearnya ya. Jadi itu ketentuan pertama dalam menggunakan metode integral berantai, bahwa operator-operator ini itu harus bisa difaktorkan menjadi perkalian dari faktor-faktor linearnya seperti ini. Artinya faktor linear itu dia di sini D-nya itu semuanya berpangkat 1. Itu yang kita maksud sebagai faktor linear ya. Jadi itu saja ya untuk 3 contoh mengenai penjelasan umum dari persamaan diferensial non linear non homogen orderan koefisien konstan, di mana dalam contoh ini itu kita menentukan penyelesaian partikular YP dengan menggunakan metode integral berantai sebagai metode yang pertama dari metode inverse operator ya. Jadi insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas metode yang kedua dari metode inverse operator, yaitu metode jumlahan pecahan parsial dari bentuk seperti ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan bahas nanti pada kesempatan berikutnya. Oke, sekian.